itu sudah tanya ke panitia tentang ada 2 kelas yang baru nih. Dan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kontroversi pastinya kan. Nah itulah kenapa saya datang ke sini. Kita bicara dari segi corak. Bentuknya diabaikan, tapi dari segi corak nih, si solidnya sempurna, rata dan benar-benar solid. Bicolor juga sempurna, corak juga sempurna. Jadi ada coraknya rapet dan rata. Lebih unggul yang mana? Makanya di sini saya perlu pertegas bahwa nggak semua ikan itu bisa masuk ke kelas juvenil ataupun middle. Terus kemudian ada warna tubuh autosomal. Nah, autosomal kan sebenarnya nggak terlalu tampak Kalau saya lihat dari penilaian, untuk koi ini agak beda. Yang terbesar adalah di body. Ya. Sekarang kita masuk ekor, ini bentuknya dulu. Yang bagus itu bagaimana? Kita masuk ke dalam jebakannya sekarang. Ci, tolong itu ikannya. Jadi sini udah sengaja bawa contoh ikan. Karena namanya sih bukan channel Gapi Indonesia kalau dia tidak memberikan info yang berbeda dari channel-channel lain. Dan saya tahu biasanya juri itu nggak mau ketika disuruh mengomentari ikan di depan kamera. Makanya didadakan saya bawa ikannya. Dan ini juga tujuannya mengedukasi sih, karena banyak banget permintaan. Dan begitu saya mengomentari video waktu di Piala Raja, itu banyak banget orang yang istilahnya berterima kasih. Dan bahkan video itu sekarang viral, itu video yang tayangannya paling tinggi. Udah 450.000 tayangannya, dan saya sudah mendapatkan sekian juta AdSense-nya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan itu karena komentarnya. Nah sekarang kita tantang jurinya langsung untuk mengomentari ikan ini langsung. Ini semua tentang koi sih. Nanti saya akan mulai dari yang ini dulu. Ada satu koi itu aneh. Jadi kan kalau koi itu sebenarnya misalkan kepala dorsal ekor merah, badan putih, gitu ya. Betul. Nah saya tuh nemu warna badannya itu ada 2 warna. Ada warna grey-nya di sini ya? Ya. Nah ini kan mungkin lebih paham nih. Dia bilang langsung warna grey. Kalau saya nggak paham itu. Tapi itu ada kekuningannya, ada kayak kemasannya. Iya, saya lihat. Nah, coba deh kalau ini dibahas istilahnya dari segi penilaian bagaimana? Ini cakep nih Om. Cakepnya dari karena warna kepala kontrasnya bagus, dorsalnya merah sempurna, terus batasan antara di perut ini di bawah dorsal nih merahnya juga gradasinya kontrasnya bagus. Ini cocok nih, bagus nih Om. Cuman badannya nggak putih. Cuma badannya nggak putih di grey. Oh iya, berarti artinya ini tadi yang disebutkan di situ tadi autosomalnya tadi. Oh, ada grey. Itu berarti menandakan ada kandungan genetik. Ada kandungan genetik Moskow di sini mungkin. Oh gitu. Iya. Nah ini mungkin lebih kelihatan kuningnya. Kok aku jadi bingung? Ini tadi apa yang dibawa ya? Kok jadi ada banyak sih? Jantan semua. Ya itu masih jantan semua. Iya. Jadi artinya gini, kalau ada warna... Prefer yang ini ya, kontras warnanya cakep. Oke, nanti kita kasih footage ya, ini prefer yang ini ya. Ini lebih bagus. Padahal ini ada di tank reject nih. Iya. Tapi kaget juga sih begitu saya masukkan tank reject, kok dia jadi bagus. Makanya tadi saya bawa. Ini kurang. Ini kurang karena? Karena warna kepala. Oh, warna kepalanya. Dia cuma sampai mulut segaris di bawah insang. Iya. Jadi kurang ngeblok. Kurang ke belakang. Tapi kalau dari segi warna badan dia tuh ada warna ini kan ada kayak tuxedo-nya sebenarnya. Iya. Terus kemudian dekat kepalanya itu keemasan kuning. Artinya kan nggak satu warna. Iya. Itu mengurangi penilaian nggak sih? Saat ini nggak ada ngurang, belum spesifik. Jadi kita cuma menilai kontras warna aja. Oke, jadi kepala, dorsal, ekor itu yang penting bagus merahnya. Ya, bagus merahnya. Oke, ini poin pertama selesai. Nah, kedua nih tentang red ear. Iya. Kita sering nemuin jantan red ear itu badannya merah, ikut merah. Rata-rata seperti itu. Artinya nggak putus. Iya. Ngeblok. Ya, jadi mirip Iver deh. Iya. Jelek. Ya kan? Saya juga berharap itu dijawab jelek. Karena yang namanya koi harusnya kan merah, putih, merah. Betul. Bawa nggak ya? Kayaknya sih bawa tadi. Oh, ini king. Wih. Nah, ini king ya. Ini king koi, harganya mahal. Tapi saya mau tanya dari segi penilaian kontes, bagus atau jelek?
tetap keacuan kita kontras warna ya. Oke, nah itu ini poin Tetap penting nih. kontras warna. Ah, Untuk king sendiri nanti ada tambahan nilai khusus, tapi kita nggak nyebutkan karena ini nanti masuk body, masuk shape body, bentuk body. bentuk Ya, badan- karena badannya. shape itu kan bentuk dari ujung mulut sampai pangkal ekor. yang penting bentuk ya. Ya. Itu berarti nilai plusnya dibentuk. Iya, dibentuk body. Oke, tapi kalau kita lihat nih warna kan jelek. Ya, warna Ya. ekornya kan. Warnanya kurang pekat yang jelek ini. Oke. Masih pink white tadi di penilaian tadi ada tulisan pink white. Oh, berarti belum yang merah putih. Belum maksudnya? merah, belum Oke. merah pekat. Belum nanti merah ya. pekat. Iya. Kalau misalkan dia ditandingkan dengan yang ini, menang mana? Jelas warnanya menang ini. Oke, nah ini yang saya harapkan juga kalian bisa dengar. Jadi jangan kalian ngebawa King Koi yang beli jutaan rupiah, Iya. terus kemudian kalah kalian protes. Iya. Ya kan karena jalur kontes berbeda ya. Betul. Artinya mereka punya standar, Betul. bukan dari harga. Nah itulah harusnya ada contoh. Oh nanti deh piala belakangan deh. Ini warnanya terlalu melubur istilahnya kalau bahasa Jawanya. Ya, itu kan rata-rata King kayak gitu kayaknya. Iya. Karena dia over Betul. genetik merah kayaknya. Mungkin betinanya yang cakep nanti. Kalau king. Bawa juga betinanya. Ini tadi sih mau bawa ini tuh mau dibandingkan. Ini kalau saya bilang dulu briefing dulu mungkin nggak mau. Nah ini kingnya. Wes. Ini seperti digambar persis. Ya betul. Ini yang di gambar persis ini. Mulai dari di bawah dorsal merah, kepala merah pekat, kuping merah. Wah. Oh berarti ini yang sesuai dengan Gambar. standar penilaian ya? Iya, seperti ini. Oke, pertanyaan saya gini, kalau dia betinanya king, kita sudah tahu nih kalau nilai jantan ini Iya. ternyata tinggian yang non king. Iya. Kalau terus kemudian dipasangkan sama yang non king, tapi beda jenis, Iya. melanggar nggak? Melanggar. Oke. Tapi nggak semua jantan betina king ngeluarin jantan king juga kan? Om? Betul, itu alasannya. Ini sih kebetulan banget. Ini snake skin, itu juga snake skin. Tapi Dan- tetap yang kita nilai nanti betinanya, untuk Betinanya. di klaten. Iya. Oke. Jadi misalkan dia sepasang begini nih, Iya. tinggi nggak penilaiannya? Tinggi, makin tinggi karena jantannya bagus, betinanya bagus. Oh, ini juga saya penasaran sebenarnya. Nilai plus jadi kan ini. Nilai plus. Iya. Walaupun beda jenis loh. Ini masuknya ke platinum koi sebenarnya, secara genetik. Iya. Tapi kan kita nilai degradasi warna. Oke, apakah tidak bisa dibedakan antara betina platinum koi dengan betina albino koi normal? Punya ciri khas nggak? Kita abaikan yang ini. Misalnya kalau betinanya tuh dikasih betina lain. Dari atas mungkin kelihatan platinumnya ya Om ya. Oh, tetap betina bawa ininya. Ya kalau di gupi biasa, tapi kalau di koi saya kurang paham. Kurang paham juga ya. Oke, jadi mungkin ini karena kelas pertama. Iya. Jadi nggak apa-apa nih ya saya bongkar begini. Iya. Kan Nggak untuk apa-apa. edukasi Sama-sama dan belajar juga kita kan. ya, harapannya nanti setelah ini lebih sempurna lagi Betul, pastinya. ya, ada penyempurnaan. Jadi kalau orang salah itu nggak usah terlalu aneh lah. Justru dari kesalahan kita bisa berkembang. Ya, betul. Ya ini berarti nilainya tinggi nih, dapat bocoran nih Iya. satu nih ya. Ini betina seperti ini nih. Dan untuk shape-nya juga lumayan bagus, Bagus. ya. Istilahnya Shape-nya nggak bagus. yang rusak-rusak Iya. banget. Nah terus pertanyaan lagi untuk red ear-nya, ini sama-sama red ear, yang satu king, tapi ini dia lebih sempurna di ekor, jadi lebih solid. Ini solid nggak ya? Oh, ini perbedaan di dorsal sekarang. Antara dua ini sama-sama red ear, tapi dorsal kurang solid ya. Dorsal malah solid yang ini Om. Solid ya. Warnanya lebih pekat. Ini kan masih ada beningnya nih, tembus. Nah, oranye. Ada selaput di setiap ujung-ujung dorsal. Oh. Sedangkan ini ada sampai warna iya, kuning. sampai ini ujung dorsal pun masih merah. Iya. Sedangkan ini bening putih. Ya, ujung-ujungnya Ya, dorsal. berarti dorsal juga diperhatikan juga ya, Iya. itu lebih solid. Karena nanti 25%-nya, Nah, ini 10%-nya ini warna, kalah 15%. nih. Ini kalah. Terus kalau dia diketemuin ini menang mana? Dua-duanya sama, Sem- simetris, full ya? full merah Full. semua. Kalau ini kan kurang dikit. Ini kurang ngeblok sedikit Yang di kiri earnya. Cuman untuk di penilaian Klaten, earnya nggak masuk poin karena nilai tambahan. Tetap menang yang ini. Kalau dia nggak ada kingnya menang nggak? Dari segi warna ekor dan dorsal dulu. Sama sih, cuman warnanya kan pekat sekali nih. Oh, jadi warna merah tua itu juga dinilai ya? Iya, dinilai. Sedangkan ini warnanya kurang merah, Oke. kepala. Sama ekornya kan pekat yang ini. Om. Iya. Nah, ini kan kalau gini kita jelas nih ketemu jurinya langsung, kita bisa tahu kenapa kok dia menang, ternyata warna merahnya lebih pekat. Pekat. Soalnya kalau di mata saya nih si ekornya kurang rata. Tapi nggak kepekat nih Om. Oh iya, Ting, ini agak tembus Ting ya. Tembus.
Jadi masih lebih tua ini ya Betul, warnanya. lebih tua. Tentang koinya selesai, ini juga sama sih nih tentang si red ear juga. Tapi dia ada sedikit warna merahnya iya. tuh nggak rata di ekor. Betul. Itu mengurangi nggak sih tompel kayak gitu? Mengurangi Om. Mengurangi ya. Iya. Jadi kerataan warna juga Kerataan ada warna, penilaian. iya, kerataan warna. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau koi itu kan banyak yang balon atau short body. Ya, Bisa nggak sih masuk bertanding di sini kelas koi? saat ini belum ya. Belum ya? Belum. Jadi untuk short body, Untuk short body belum. karena dia susah juga sih ya menilainya, kan dia pendek. Ya, Kalau kita mau istilahnya badannya itu seberapa panjang dan seberapa bagus, kita jadi nggak tahu ya. ya. Oke, berarti belum short tahu. body jangan diikutkan. Terus ini. Oh ya, untuk yang tadi red ear itu kalau di jantannya ada ngeblok warna merah, nggak ada putusnya, berarti minus ya? Minus. Jelek gitu ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan koi itu selesai. Jadi kalau dari kalian masih ada yang penasaran tentang pertanyaan koi silakan komentar di bawah. Ya. Kita akan lanjut ke reguler nih, kelas lainnya. Ada pertanyaan yang masuk ke saya itu tentang medusa. Yep. Nah, mungkin di awam itu melihat medusa mirip dengan metal. Yep. Bisa nggak sih medusa masuk ke metal head? Sebenarnya medusa itu dicorak ekor sebenarnya Om. Oh, Jadi ada di klasifikasi dulu antara galaksi dan medusa. Ada dua. Kadang yang Apa itu menyatukan bedanya? antara galaksi dan medusa. Nah, medusa sendiri kalau menurut saya itu corak ekornya itu semburat-semburat. Jadi ada perbedaan warna, gradasi warna macam-macam. Kemudian di kepala, nah yang membedakan kepala juga itu bandit. Jadi kayak seperti metal nggak sempurna. iya, metal tidak sempurna. Kadang malah metal head yang nggak sempurna keluar Medusa. Medusa juga. Tapi sebenarnya medusa ada corak ekor juga. di corak ekor, benar. Oh. Jadi gini, kalau badan masih snake skin, corak ekor masih lace, itu galaksi sebenarnya. Oh, terus kalau corak ekornya semburat itu tadi, Ya, baru disebut medusa. medusa. Oh. Jadi kalau misalkan kita punya metal head nggak sempurna, misalkan cuma separuh hitamnya, cuma di atas bandit namanya, bandit di atas, kemudian badan masih snake skin, corak ekor masih lace, itu masuknya galaksi. Galaksi. Oke, itu pertanyaan sedikit dari konsumen sebenarnya. Iya. Dia tanya medusa bisa nggak sih masuk kelas metal? Saya sih spontan aja bilang nggak bisa. Ya, Karena beda sih metal Beda. dengan medusa. beda. Oke. Nah, pertanyaannya ketika nanti mereka sudah menang, kita pengen tahu pialanya nih. Iya. Ada nggak sih? Ini kan saya lihat banyak banget sampel piala. Iya. Mana ada nggak contoh piala besok Ya, Klaten? kebetulan dapat sampel dari Nah, produsen pialanya, ya, Wih. seperti ini. Jadi dia Bisa sangat rapi dijelasin ya. sedikit spesifikasinya? Saya nggak terlalu dong, tapi ini yang jelas full akrilik ya. Resinya cuma di bawah aja. Jadi dia presisi semua, cutting-cuttingnya sangat presisi, rapih, detailnya. Terus yang di sini, yang logo-logo sponsor teman-teman tuh ada Ada kan mana di sini. nanti? Oh, di Ya, sini. di sini. Oh, ini jadi area sampel sponsor. nih ya? Ya, ini sampel, Ini sampel sampel aja. ya? Seperti ini. Oh ya, ini sampel nih area sponsor. Area sponsor. Cakep. Dan gede ya nih kalau kita lihat 33 cm. 30 lebih ya? Iya. 33 cm. Lebih gede dari Piala Jogja Bantul kemarin. Oh iya. Nah ini bentuk pialanya, oh ya saya mau tanya nih. Biasa kan di piala itu ada standar kontesnya. Ya. Berhubung ini ada dua kelas yang baru, ini pakai standar apa sih kontesnya? Nah itu perlu diluruskan lagi bahwa dua kelas yang koi dengan middle class tadi itu sementara kita masukkan kelas eksibisi. Eksibisi artinya? Eksibisi artinya dia nggak masuk dalam kategori kelas utama. Oh. Jadi dia nggak bisa jadi GC. Oh, nah itu juga catatan khusus tuh. Ya, untuk jadi GC dia harus sesuai standar SGNI. SGNI, Ya, itu yang jadi utamanya ya? kelas utama tetap SGNI, kemudian dua kelas ini kelas eksibisi. Oke. Jadi artinya gini, tidak menutup kemungkinan ketika kita pakai standar SGNI, tapi kita membuat kelas tambahan ya? Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi akan kita buat. Makanya ini awal-awal ini Akan kita buat apa nih? standarnya koi dan middle class. Oh. Mungkin kalau emang prospeknya bagus, tetap kita buat itu. Itu akan masuk SGNI juga atau ada standar sendiri? Ya mungkin kalau rekan-rekan semua berkenan masuk ke SGNI. Oh gitu, jadi intinya cuma persetujuan aja ya? Ya, persetujuan Kalau aja. disetujui ya masuk SGNI, kalau enggak ya itu berdiri sendiri. Berdiri gitu sendiri. ya?
Oke, sekarang kita masukkan sedikit dari bocoran dari panitia nih tentang hadiah. Jadi tentang pialanya sudah jelas, sekarang kita masuk ke hadiah. Jadi untuk hadiah juara 1, 2, 3 itu ada uang pembinaan. Juara satunya itu 300.000, juara 2-nya 200.000, juara 3-nya 100.000. Dan kita akan pilih 2 pemenang GC. Yang pertama adalah GC Juve, GV Juvenil itu senilai 1 juta. Dan GC yang regulernya itu adalah 3 juta. Selain itu juga kita ada juara umum. Nah, juara umum ini bisa dijelasin sedikit? Dia yang bisa single factor, bisa tim ya. Yang jelas dia paling banyak mengumpulkan poin atau poin tertinggi dari bermacam-macam kelas tadi. Misalkan dia poinnya di atas tim yang lain atau single factor yang lain, dia akan jadi juara umum. Jadi dia istilahnya peraih poin tertinggi jadi dari berbagai macam kelas tadi. Misalkan Om bawa ikan 10 menang 10 kan poinnya tinggi, misalnya nomor 1 semua nanti. Tapi kita nggak tahu perhitungannya, panitia yang tahu itu. Ya, istilahnya juara 1 poin berapa gitu ya. Dapat berapa poin nggak tahu. Oke, jadi bocorannya buat kalian yang punya amunisi banyak, entah boleh tim, boleh juga single factor, itu nanti akan ada poin. Kalau misalkan kalian juara 1, saya ambilkan contoh poin 5. Juara 2 poin 3, juara 3 mungkin poin 1. Nah, itu nanti di total. Jadi kalian meraih juara satunya berapa kelas, juara 2 berapa, yang terbanyak itu akan meraih juara umum. Ya, ini menarik sih. Jadi mengajak kalian tuh untuk kalau kalian nggak punya amunisi banyak ya kita bikin tim lah ya. Bikin tim. Oke. Saya rasa sampai di situ dulu cukup perbincangan kita tentang sebenarnya sih tentang kontes Klaten, tapi saya rasa ini banyak sekali ilmu. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai di akhir acara, dan saya harap kalian semua yang mendengarkan itu nanti hadir di Klaten, dan kita juga pengen ada masukan ya. Jadi nggak ada salahnya tuh, kalian bukan siapa-siapa, kalian orang yang baru menonton kontes Gapi, kita juga butuh masukan dari kalian. Oh ya, mungkin di kontes Klaten panitia akan menyediakan waktu untuk mereview, atau jika tidak berkenan, misalkan ikan dia tidak menang, dia diperbolehkan protes. Dikasih waktu 30 menit sampai 1 jam untuk bertanya kenapa tidak menang. Nah, nanti si juri menjelaskan. Betul. Ya. Nah, itu saya suka itu. Karena seharusnya gini, penilaian itu ya yang bagus adalah terbuka. Jadi artinya kenapa dia kalah, kenapa dia menang. Gitu ya. Jadi saya harap buat kalian yang mungkin baru di dunia Gapi, hanya nonton channel ini dan tertarik pengen tahu kontes Gapi, silakan datang. Kalian akan belajar banyak tentang ikan-ikan juara, bagaimana cara menilainya, dan yang jelas tentang harganya. Betul ya? Betul. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan maju terus Indonesia.